Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi Rekam Misteri, dan kisah yang akan kita dengarkan bersama merupakan kisah dari salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Mawar. Dan sebagai informasi saja bahwa cerita yang akan kita dengarkan bersama kali ini merupakan kisah yang sudah lumayan lama terjadi. Dan sebagai informasi saja bahwa peristiwa yang akan kita dengarkan bersama kali ini terjadi sudah cukup lama ya, jadi sekitar tahun 1990 sekian, dimana pada saat itu usia Mawar masih sekitar 21-22 tahunan. Kenapa Mawar tidak ingin menyebutkan secara lebih detail tentang tahun kejadian tersebut berlangsung? Karena nantinya Mawar ini tidak mau kalian berspekulasi dan menebak-nebak kira-kira siapa nanti tokoh yang akan ikut masuk di dalam cerita ini. Jadi lagi-lagi ini berhubungan dengan privasi yang ingin dijaga oleh sang pengirim cerita. Begitu pula tentang di mana kota Mawar ini berasal, Mawar juga ingin merahasiakannya. Jadi saya harap kita semua sama-sama bisa maklum ya dengan keputusannya Mawar. Dan seperti biasa sebelum memulai, disclaimer dulu bagi kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Rekam Misteri merupakan edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para teman kita di luar sana yang mereka kirimkan melalui email yang ada di description box. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak, itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan karena rata-rata durasi video yang ada di YouTube saya ini panjang, jadi semisal kalian merasa cara saya membawakan cerita ini terlalu lambat, kalian bisa percepat saja videonya. Dan pada bagian pertama dari kisahnya Mawar, kalian harus tahu terlebih dahulu bahwa pada saat itu, ketika kejadian ini berlangsung, secara kehidupan finansial Mawar ini memang sedang merasa kekurangan. Karena pada saat itu kebetulan ayah kandungnya Mawar ini baru saja meninggal dunia, dan sebagai anak pertama pada saat itu mau tidak mau, ya Mawar ini harus menggantikan tugas sang ayah untuk menjadi tulang punggung di dalam keluarganya. Mawar tidak memiliki pilihan lain karena memang pada saat itu ibunya Mawar ini sudah bisa dibilang cukup tua ya, dan juga sakit-sakitan kondisinya. Ditambah lagi pada saat itu Mawar juga memiliki 2 orang adik yang harus dia biayai sekolahnya. Dan karena merasa kesulitan tadi, pada akhirnya Mawar memutuskan untuk berhenti kuliah dulu. Jadi dia mengorbankan pendidikannya demi bisa menyekolahkan adik-adiknya. Meskipun pada saat itu sebenarnya untuk bisa lulus kuliah merupakan salah satu impian terbesarnya Mawar. Dan untungnya memang pada saat itu Mawar ini memiliki banyak teman. Jadi memang semenjak Mawar ini sekolah, pada saat itu dia memiliki banyak teman. Dia pandai bergaul orangnya. Jadi ketika kemudian Mawar ini mengalami kesulitan, pada saat itu Mawar ini bisa lah menghubungi beberapa orang temannya untuk menanyakan apakah mereka mengetahui informasi tentang lowongan pekerjaan. Hingga pada akhirnya setelah Mawar ini berusaha untuk mencari pekerjaan gitu ya, kurang lebih sekitar 3 bulan, pada akhirnya waktu itu ada salah satu temannya Mawar yang menghubungi Mawar dan menginformasikan bahwa ada salah satu lowongan pekerjaan yang sepertinya akan cocok untuk Mawar. Dan karena pada saat itu memang situasinya Mawar sedang sangat butuh sekali pekerjaan, pada akhirnya waktu itu Mawar langsung mengiyakan pekerjaan tersebut meskipun dia belum tahu pekerjaannya itu apa. Dan di hari yang sudah dijanjikan, pada akhirnya Mawar ini bertemulah dengan teman yang sebelumnya menginformasikan tentang lowongan pekerjaan tersebut. Dan untuk mempermudah cerita, kita panggil saja nama dari temannya Mawar itu adalah Dela. Dan sedikit saya ingin menceritakan tentang sosoknya Dela, bahwa pada saat itu usia yang terpaut antara Dela dan juga Mawar ini kurang lebih sekitar 5 tahunan. Jadi Dela ini lebih tua. Tapi meskipun begitu, mereka ini memang cukup akrab bertemannya. Karena kebetulan memang waktu itu rumah mereka ini tidak terlalu jauh. Jadi dulu mereka sering ketemu, mereka sering hangout bareng, hingga pada akhirnya ya mereka bersahabat. Dan di hari tersebut, Mawar dan Dela ini bertemu untuk bicara di salah satu restoran. Jadi pada saat itu mereka kayak ngobrolin pekerjaan tersebut sambil sekalian makan siang. Dan secara garis besar, pada saat itu Mawar baru tahu bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Dela kepadanya itu merupakan pekerjaan kayak semacam asisten pribadi dari seorang wanita muda yang konon baru saja meniti karir di dunia musik. Dan kita sebut saja nama wanita yang baru meniti karir di dunia musik tersebut adalah Clara. Jadi Dela ini bercerita kepada Mawar bahwa Clara ini memang kebetulan sedang mencari seorang asisten pribadi yang bisa dia pekerjakan di rumahnya untuk mengurusi segala sesuatu keperluannya Clara nanti. Dan memang hal yang paling diutamakan oleh Clara pada saat itu adalah calon asisten pribadinya tersebut haruslah seorang wanita. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah pekerjaan tersebut adalah mencari asisten pribadi ya, bukan asisten rumah tangga. Kalian nggak boleh salah.
Dan mendengar informasi yang diberikan oleh Della, pada saat itu Mawar kembali merasa excited. Karena dia yakin dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut dan pekerjaan tersebut pastilah tidak terlalu sulit. Setidaknya pekerjaan tersebut adalah sesuatu yang bisa dia pelajari pelan-pelan mekanismenya. Dan setelah mereka pulang dari restoran tersebut, pada akhirnya Della ini langsung membawa Mawar untuk bertemu dengan Clara di apartemennya. Dan ketika mereka sudah sampai di apartemen tersebut, yang lebih dahulu masuk ke dalam apartemen itu untuk menemui Clara adalah Della. Mungkin karena pada saat itu Della ini memang sudah mengenal sosoknya Clara terlebih dahulu. Jadi pada saat itu Mawar ini kayak disuruh nunggu sebentar di luar pintu. Dan setelah kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, pada akhirnya Della ini mempersilahkan Mawar untuk masuk ke dalam. Dan di momen tersebutlah pada akhirnya Mawar memang bertemu dengan Clara untuk pertama kalinya. Dan kesan pertama yang didapatkan oleh Mawar tentang sosoknya Clara adalah mungkin pada saat itu Clara bukanlah tipe orang yang kayak pandai untuk bermanis-manis wajah dan bermanis-manis kata. Jadi Clara ini orangnya kayak apa adanya, kemudian ceplas-ceplos. Ketika dia nggak suka, dia ngomong nggak suka. Ketika dia suka, dia akan ngomong suka. Pada saat itu Clara ini cenderung tidak banyak berkata-kata, kemudian bisa dibilang dia juga pelit untuk tersenyum. Tapi sejauh pembicaraan yang terjadi di antara mereka pada saat itu, Mawar bisa merasakan bahwa sebetulnya Clara ini adalah orang yang baik kok. Dan Mawar sendiri merasa dia masih bisa memaklumi sikap dan juga perilaku yang pada saat itu ditunjukkan oleh Clara. Karena memang kan pada dasarnya setiap manusia itu dilahirkan dengan sifat dan sikap yang berbeda-beda. Tapi jujur saja ketika kemudian Mawar ini sudah bertemu dengan Clara, pada saat itu Mawar merasa bahwa sebelumnya dia belum pernah mendengar bagaimana sepak terjangnya Clara di dunia industri musik. Karena sebelumnya Della kan sudah sempat bilang bahwa Clara ini udah pernah gitu ngeluarin album. Cuma memang sepertinya tidak terlalu berhasil. Karena memang pada saat itu Mawar sendiri tidak mengenal siapa Clara. Tapi memang kalau dilihat dari penampilannya, Mawar sendiri mengakui bahwa di masa tersebut, Clara ini termasuk salah satu wanita paling cantik yang pernah dia lihat. Jadi memang secara penampilan, Clara ini betul-betul menampakkan bahwa dia adalah seorang artis. Kulitnya bagus, terawat gitu kan. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, rambutnya juga hitam lembut. Kemudian proporsi badannya juga tinggi semampai. Tapi meskipun begitu, entah kenapa Mawar ini seperti merasa bahwa ada sesuatu yang membuat Clara ini kayak ngerasa stres. Karena kadang-kadang di dalam pembicaraan tersebut, Clara ini kayak sering bengong sendiri, dia kadang sering hilang fokus, sampai kadang-kadang Clara ini sering lupa dengan apa yang baru saja dia katakan. Jadi Clara ini kayak orang yang sedang banyak pikiran. Dan singkat cerita, di hari tersebut, Mawar ini memang langsung diterima oleh Clara untuk bisa menjadi asisten pribadinya. Dan waktu itu Mawar sempat kayak bicara gitu lah ya secara serius dengan Mawar. Dan waktu itu Clara juga menegaskan kepada Mawar tentang apa-apa saja yang dia suka dari seseorang dan apa yang tidak dia suka dari seseorang. Dan dari semua hal yang disampaikan oleh Clara pada saat itu, yang paling diingat oleh Mawar adalah ketika Clara bilang dia tidak suka dengan orang yang lelet dan tidak tepat waktu. Jadi sebisa mungkin, semisal nanti Mawar ini bekerja dengan Clara, Clara jangan melakukan hal tersebut. Dan tidak lama setelah pembicaraan tersebut dinilai cukup, pada akhirnya Della dan Mawar ini berpamitan untuk pulang. Hanya saja memang pada saat itu Mawar baru bisa dipekerjakan di apartemennya Clara itu kurang lebih sekitar 3 hari kemudian. Karena memang kebetulan pada saat itu selama 3 hari ke depan, Clara ini rencananya akan berlibur dulu di luar kota. Dan dia nggak mau bawa siapa-siapa di dalam perjalanan tersebut. Dan pada saat pulang, waktu itu Della secara khusus mengajak Mawar ini untuk naik taksi. Karena pada saat itu memang masih banyak hal yang ingin dibicarakan oleh Della kepada Mawar. Dan ketika mereka sudah berada di dalam taksi tersebut, pada akhirnya Della ini menceritakan lumayan banyak tentang bagaimana latar belakang dan juga masa lalunya Clara. Ketika dulu Clara ini kayak masih muda dan baru saja terjun untuk meniti karirnya di industri musik. Karena memang kebetulan pada saat itu Della dan Clara ini sudah berteman sejak lama. Della bilang kepada Mawar bahwa dulunya Clara ini merupakan lulusan dari salah satu sekolah musik yang cukup ternama di masa tersebut. Dan memang biasanya kayak sudah menjadi sebuah jaminan, orang-orang yang lulus dari sekolah musik tersebut kebanyakan itu pasti akan berhasil untuk menembus pasar industri musik yang ada di Indonesia. Jadi ibaratnya banyaklah penyanyi-penyanyi yang pada saat itu cukup ternama itu berasal atau alumni dari sekolah musik tersebut. Dan bisa dibilang ketika Clara ini belajar di sekolah musik tersebut, Clara ini menjadi salah satu anak didik yang digadang-gadang akan menjadi penyanyi ternama ketika nanti dia sudah lulus dari sana. Karena selain suaranya memang sangat bagus, pada saat itu secara penampilan Clara ini sangat menunjang. Karena seperti yang saya bilang tadi, secara natural Clara ini memang sudah cantik
cantik dari sananya. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat itu satu persatu temannya Clara justru dikontrak terlebih dahulu dengan label-label rekaman. Sementara pada saat itu, belum ada satupun label rekaman yang kayak merasa tertarik untuk mengontrak Clara. Dan asal kalian tahu, ketika teman-temannya Clara ini mulai dilirik oleh label-label musik tersebut, status mereka itu sebenarnya belum sampai lulus loh dari sekolah musik tersebut. Dan awalnya Clara ini berusaha untuk berpositive thinking. Dia masih percaya diri bahwa nanti mungkin akan ada label musik yang mengontrak dia ketika dia sudah lulus dari sekolah musik tadi. Tapi hingga pada akhirnya Clara ini sudah keluar dari sekolah musik tersebut, pada saat itu Clara sama sekali tidak di-approach oleh label musik. Apalagi pada saat itu situasinya beberapa teman-teman Clara yang sudah terlebih dahulu terjun ke industri musik, itu lagunya sudah hits di mana-mana. Jadi mereka itu kayak udah menjadi seorang penyanyi yang hebat, yang dikenal di masyarakat. Sementara pada saat itu Clara belum jadi apa-apa. Dan jujur saja kenyataan seperti itu sempat kayak membuat Clara ini merasa tidak percaya diri dan dia kayak ngerasa marah sendiri. Tapi pada saat itu tentu saja Clara ini tidak tinggal diam. Sebagai anak perantauan yang sudah terlanjur banyak menghabiskan modal ketika dia pergi dari kota asalnya menuju ke ibu kota mengadu nasib, tentu sudah banyak hal yang Clara korbankan demi mendapatkan uang supaya dia ini bisa menuntut ilmu di sekolah musik ternama tadi. Dan satu-satunya mimpi terbesar Clara pada saat itu adalah untuk menjadi seorang penyanyi ternama. Karena dengan menjadi penyanyi terkenal, Clara ini mungkin merasa dia baru punya muka untuk bisa pulang kembali ke kampung halamannya, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan tetangga-tetangganya. Karena pada saat itu, selama Clara ini merantau, orang-orang di kampung halamannya itu mengira bahwa Clara ini sudah sukses di ibu kota. Jadilah pada saat itu Clara berusaha keras untuk selalu mencari kesempatan supaya ada produser musik yang mau mengontrak ataupun memodali Clara rekaman. Hanya saja memang pada saat itu sayangnya Clara ini seperti sulit sekali mendapatkan kesempatan tersebut. Hingga akhirnya di suatu hari Clara ini memutuskan untuk mengeluarkan uangnya sendiri sebagai modal supaya dia bisa rekaman sendiri. Dan tentu saja untuk melakukan hal tersebut Clara ini pasti membutuhkan uang yang sangat banyak. Dan sebagai teman dekatnya, pada saat itu Della tahu bahwa ada beberapa cara yang memang bisa dibilang cukup salah itu dilakukan oleh Clara demi mendapatkan uang-uang tersebut. Dan salah satu cara yang dilakukan oleh Clara pada saat itu adalah menjadi simpanan dari beberapa pria-pria kaya di luar sana. Dan apa yang dilakukan Clara pada saat itu sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di dalam kehidupan sosialisasi sekitar mereka waktu itu. Dan Della sendiri sempat menyaksikan bagaimana proses Clara ini betul-betul berusaha supaya lagu yang dia rekam itu bisa booming di pasaran. Dan tidak sedikit hal yang dilakukan oleh Clara pada saat itu. Dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk modal rekaman, untuk modal promosi kemana-mana. Tapi memang sayangnya pada saat itu lagi-lagi, setiap lagu yang direkam oleh Clara itu betul-betul kayak nggak bisa nembus pasaran musik. Nggak ada satupun lagu yang pada saat itu dia nyanyikan itu terkenal. Tapi pada saat itu Clara masih tidak mau menyerah, dia tetap melakukan hal yang sama, dia tetap rutin untuk melakukan rekaman, meskipun pada saat itu lagu-lagu yang dia rekam nggak ada yang laku. Tapi memang, meskipun situasinya seperti itu, Clara ini masih bisa lah mendapatkan job untuk menyanyi di dalam 1 tahun itu sekitar 3-4 kali. Dan itu pun dengan bayaran yang sebenarnya tidak seberapa. Clara ini harus menawarkan dirinya sendiri kepada setiap acara-acara supaya mereka ini mau mengundang Clara. Tapi Clara sama sekali tidak keberatan dengan hal tersebut karena memang pada dasarnya Clara ini suka gitu, dia senang sama dunia bernyanyi. Tapi memang kurang lebih sekitar 2 tahun belakangan, setaunya Della, pada saat itu hubungan yang terjalin antara Clara dan juga pacar gelapnya tersebut sudah berakhir. Dan tentu saja ketika hubungan tersebut berakhir, mau tidak mau pada saat itu Clara sudah tidak bisa lagi mendapatkan suntikan dana yang cukup besar yang bisa memodali dia untuk melakukan rekaman-rekaman lagi. Jadilah memang sudah selama 2 tahun belakangan, Clara ini kayak stuck di situ saja. Dan dia ini hanya bisa mengandalkan lagu-lagu lama dia saja yang tidak terlalu terkenal tersebut dalam setiap acara dia manggung. Ya setidaknya dari sanalah kemudian Clara ini bisa bertahan hidup. Dan Della bilang kepada Mawar, mungkin faktor-faktor tersebutlah yang pada akhirnya membuat Clara ini kayak terlihat murung dan banyak diam. Karena mungkin pada saat itu Clara juga sedang memikirkan banyak hal, terutama tentang hal-hal bagaimana caranya supaya dia ini bisa sukses di dalam karirnya di industri musik. Karena
Della tahu persis bahwa itu adalah salah satu impian terbesarnya Clara. Dan pada saat itu kondisinya Clara sudah sampai di titik di mana dia ngerasa stres setiap kali dia melihat ada teman-temannya dia dulu yang seangkatan di sekolah musik tadi, di mana mereka sudah terlebih dahulu terkenal dan lagu-lagu mereka juga sudah hits di mana-mana. Jadi posisinya pada saat itu perasaan Clara itu kayak di antara malu atau iri dengan teman-temannya. Dan setelah selesai menceritakan segala sesuatunya tentang Clara, pada saat itu Della bilang kepada Mawar supaya Mawar ini tidak perlu merasa ragu untuk bisa bekerja dengan Clara. Karena kalau hanya sekedar menggaji Mawar, Clara ini pasti masih sangat mampu. Ibaratnya kemarin-kemarin Clara ini pasti punya tabungan lah untuk menggaji seseorang. Lagi pula pada saat itu Della meyakinkan Mawar bahwa siapa tahu saja setelah bekerja dengan Clara, nantinya Mawar ini bisa berkenalan dengan orang-orang yang lebih hebat, kemudian mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih besar untuk nantinya bisa bekerja dengan orang yang lebih menjanjikan. Dan ya sudahlah, ketika Mawar ini mendengarkan nasihat Della, pada saat itu Mawar mengiyakan. Lagi pula terlepas dari segala sesuatunya, jujur saja pada saat itu Mawar juga kayak ngerasa kasihan gitu dengan Clara. Dia kayak nggak nyangka aja kalau misalkan orang seperti Clara ternyata harus jatuh bangun juga untuk tetap bertahan hidup di ibu kota. Dan kurang lebih sekitar 3 hari kemudian, pada waktu itu Mawar mendapatkan telepon dari Clara. Clara kemudian menginformasikan kepada Mawar bahwa di keesokan pagi Mawar ini sudah bisa untuk datang ke apartemennya Clara, karena memang pada saat itu posisinya Clara ini sudah pulang. Dan tentu saja di keesokan paginya seperti yang sudah dijanjikan, Mawar ini langsung pergi ke apartemennya Clara. Dan tanpa banyak bicara, pada saat itu Mawar langsung membereskan segala sesuatu yang ada di dalam kamar walk-in closetnya milik Clara. Karena memang pada saat itu walk-in closetnya Clara ini lumayan berantakan. Sementara Mawar ini orangnya kan sudah terbiasa rapih dan dia memang senang bebersih. Dan di dalam cerita ini saya harap kalian semua tahu dulu apa job desk-nya Mawar ketika dia bekerja dengan Clara. Jadi kurang lebihnya pada saat itu sebagai asisten pribadi, Mawar ini kayak bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang nantinya dibutuhkan oleh Mawar ketika Mawar ini misalkan lagi ada job atau lagi pergi kemana-mana. Jadi Mawar inilah yang nantinya akan mempersiapkan. Tapi kebetulan pada saat itu Mawar tidak hanya ditugaskan untuk hal-hal semacam itu saja. Karena memang Clara ini menginginkan supaya Mawar bisa menemani kehidupannya Clara sehari-hari di apartemen. Karena Clara ini kayak ngerasa kesepian, dia nggak punya temen. Jadi meskipun pada saat itu Clara tidak setiap hari mendapatkan job untuk manggung, Mawar ini tetap disuruh untuk datang ke apartemen. Karena memang pada saat itu Clara kepengen Mawar ini bisa nemenin dia di sana. Jadi memang rules antara asisten pribadi dengan orang yang mempekerjakannya itu tergantung dari diri mereka masing-masing ya, nggak bisa dipatokkan harus bagaimana. Dan Mawar merasa lama-kelamaan ketika dia sudah bekerja dengan Clara, mungkin karena pada saat itu Mawar juga anaknya nggak banyak bicara, kemudian anaknya sopan, kemudian dia ini rajin sekali untuk bebersih rumah, ngeberesin segala sesuatu yang berantakan. Karena pada saat itu Clara ini orangnya juga lumayan agak sembrono ketika dia sedang meletakkan barang-barangnya. Dan seiring berjalannya waktu, pada akhirnya Clara ini kayak mulai terlihat nyaman untuk bisa banyak bercerita dengan Mawar. Tapi asal kalian tahu, meskipun pada saat itu Clara masih jarang sekali untuk mendapatkan job untuk nyanyi, tapi Clara ini bisa dibilang lumayan royal dengan Mawar. Jadi biasanya di dalam beberapa kesempatan ketika Mawar ini sedang pamit untuk pulang, Clara ini sering memberikan kayak semacam uang jajan gitu kepada Clara. Bahkan beberapa kali ketika Clara ini baru saja selesai berlibur gitu ya, Clara ini akan sengaja kayak ngebeliin oleh-oleh yang kemudian dia berikan kepada Mawar dengan pesan untuk menyampaikan oleh-oleh tadi kepada ibunya Mawar. Karena pada saat itu Clara tahu bahwa Mawar ini tinggal bersama ibunya saja dan juga kedua adiknya. Jadi bisa dibilang pada saat itu memang Clara ini memperlakukan Mawar dengan sangat baik. Dan Mawar menjelaskan bahwa semakin lama dia mengenal sosoknya Clara, pada saat itu Mawar ini kayak semakin mengetahui apa-apa saja kebiasaan yang sering dilakukan oleh Clara sehari-hari di apartemen ketika dia sedang tidak memiliki pekerjaan. Jadi menurut Mawar pada saat itu, Clara ini bisa dibilang memang sangat ketergantungan sekali dengan yang namanya ketika Clara ini minum
Dia betul-betul kayak nggak ngeliat waktu. Dia nggak peduli ketika siang, dia nggak peduli ketika malam. Bahkan pada saat itu, botol-botol whisky itu kayak standby begitu aja di beberapa ruangan yang ada di apartemen. Jadi sekiranya kapanpun Clara ingin minum, dia bisa minum dengan mudah. Dan Mawar sendiri mengaku kalau misalkan pada saat itu kondisinya Clara ini sudah setengah mabuk, maka biasanya dalam momen tersebut, Clara ini akan jauh lebih mudah untuk menceritakan segala sesuatu tentang kehidupan dia kepada Mawar. Dan pernah ada satu momen yang tidak bisa dilupakan oleh Mawar, ketika pada suatu hari, kondisinya waktu itu Clara ini kayak setengah mabuk, tapi dia masih sadar ya, karena ketika mereka bicara, Clara ini kayak sempat meneteskan air mata. Pada saat itu Clara bilang kepada Mawar, bahwa sebetulnya jauh di dalam hatinya Clara, dia ini kayak ngerasa tertekan. Karena pada saat itu dia kayak ngerasa nyalahin diri dia sendiri, ketika dia melihat teman-teman seangkatannya waktu itu kok bisa berhasil semua, sementara diri dia tidak. Clara ini selalu berusaha untuk memaksa dirinya untuk bisa menjadi berhasil juga seperti teman-temannya yang lain. Tapi memang nggak tahu kenapa pada saat itu Clara kayak ngerasa sulit sekali untuk bisa menemukan kesempatan tersebut. Padahal Clara merasa dia sudah melakukan banyak hal. Dari hal yang boleh dilakukan sampai hal yang tidak boleh dilakukan. Dan kembali lagi pada saat itu Clara juga merasa bahwa dia sangat malu dengan orang tuanya yang ada di kampung halaman. Begitu juga dengan keluarga besarnya yang ada di sana. Karena sepengetahuan mereka, Clara ini kan sudah sukses ya di ibu kota. Padahal sebetulnya di ibu kota, Clara ini ya harus tetap banting tulang juga untuk bisa bertahan. Dan Clara ini sama sekali nggak mau kalau keluarganya tahu bahwa di ibu kota, karir yang selama ini Clara impikan itu sama sekali nggak berkembang. Dan di dalam ceritanya, secara jujur Mawar mengatakan bahwa selama dia bekerja dengan Clara, Mawar ini sama sekali tidak pernah melihat Clara ini melakukan ibadah. Bahkan awal-awal, Mawar ini sama sekali nggak tahu agama apa yang pada saat itu dianut oleh Clara. Hanya saja meskipun seperti itu, Clara ini sama sekali tidak pernah mempersulit ketika Mawar ini sedang ingin melakukan ibadah. Waktu itu Clara bahkan menyediakan sebuah tempat khusus bagi Mawar untuk beribadah setiap kali Mawar ini sedang berada di apartemennya Clara. Jadi kayak sebuah kamar kecil yang memang di dalamnya bersih dan wangi sekali. Begitu juga ketika mereka sedang berada di dalam perjalanan. Semisal pada saat itu Clara tahu bahwa sudah tiba waktunya bagi Mawar untuk beribadah, maka Clara ini tidak keberatan untuk berhenti sebentar dan mempersilahkan Mawar ini untuk ibadah dulu. Sementara Clara ini akan tetap menunggu di dalam mobilnya. Bahkan pada saat itu Clara juga sempat memberikan kayak satu set mukena baru untuk Mawar yang bisa dia gunakan ketika sedang sholat di apartemennya Clara. Tentu saja awalnya Mawar ini tidak mau ikut campur dengan urusan agama seseorang ya. Meskipun pada saat itu kadang Mawar juga kayak merasa bertanya-tanya di dalam hatinya. Kenapa sih kok Clara nggak mau beribadah sesuai dengan agamanya? Hanya saja memang seiring berjalannya waktu, ketika persahabatan mereka pada saat itu sudah semakin dekat, pada akhirnya di saat-saat tersebutlah Mawar ini kayak pernah bertanya kepada Clara, kenapa sih kok kamu nggak pernah kelihatan beribadah? Dan kalian tahu nggak Clara jawab apa? Jadi pada saat itu di depannya Mawar, Clara bilang bahwa dia tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Karena kalau Tuhan itu benar-benar ada, bukankah seharusnya sejak awal Tuhan sudah bisa membantu Clara ketika Clara ini sedang mengalami kesulitan? Dan Mawar bilang ketika dia mendengarkan jawabannya Clara, pada saat itu Mawar cuma bisa diam. Karena Mawar tidak mau terlalu jauh untuk memasuki ranah pribadinya Clara, apalagi yang berhubungan dengan agama. Dia hanya bisa berdoa di dalam hati bahwa suatu hari nanti Clara ini bisa dibukakan pintu hatinya untuk mengenal Tuhan. Dan singkat cerita, ketika Mawar ini sudah bekerja bersama Clara kurang lebih sekitar 2 tahunan, pada saat itulah akhirnya Mawar menyaksikan sendiri bagaimana Clara kemudian melewati masa-masa paling hancur di dalam karirnya. Jadi pada saat itu kurang lebih sekitar setengah tahunan, Clara ini sudah sama sekali tidak pernah mendapatkan job nyanyi lagi di mana-mana. Jadi pada saat itu Clara sempat kelimpungan karena dia nggak punya sumber pemasukan lain lagi kan. Bahkan pada saat itu Clara sudah sampai sempat bicara dengan Mawar bahwa dia sepertinya harus memecat Mawar karena takutnya nanti beberapa waktu ke depan Clara ini kayak udah nggak mampu lagi untuk menggaji Mawar. Dan momen pembicaraan tersebut berlangsung dengan sangat haru. Mawar kemudian sempat memeluk Clara dan bilang bahwa kalau misalkan pada saat itu Clara memang sedang merasa kesulitan untuk menggaji Mawar, nggak apa-apa kok, Mawar nggak usah digaji dulu dalam beberapa waktu, sampai nanti Clara merasa bahwa dia sudah stabil lagi keuangannya. Kenapa Mawar bilang seperti itu? Karena jujur ya, selama ini Mawar merasa dia sudah diperlakukan baik oleh Clara. Dan selama bekerja dengan Clara, Clara ini tidak pernah telat sekalipun untuk menggaji Mawar. Bahkan
di luar gaji yang diberikan oleh Clara, Mawar ini sering sekali diberikan uang jajan oleh Clara, diberikan oleh-oleh, dikasih baju, dikasih tas. Pokoknya segala sesuatu yang membuat Mawar ini kayak ngerasa berhutang budi gitu dengan Clara. Jadi ibaratnya pada saat itu Mawar ini kayak nggak mau meninggalkan Clara ketika Clara ini sedang kesulitan. Dan Mawar sendiri menjadi saksi bagaimana ketika melewati momen-momen sulit tersebut, hampir setiap hari Clara ini menangis di dalam kamar apartemennya. Kerjaannya pada saat itu hanya minum-minuman. Clara hampir nggak mau keluar rumah. Bahkan ketika makan pun dia hanya mau memakan makanan yang dibawakan oleh Mawar dari rumahnya. Hingga kemudian di suatu hari, waktu itu posisinya Mawar ini masih berada di dalam apartemennya Clara ya. Kurang lebih masih sekitar jam 7 malam. Clara ini minta ditemani oleh Mawar untuk menonton televisi. Dan pada saat itulah kemudian terjadi sebuah pembicaraan yang sebetulnya ringan-ringan saja. Tapi nggak tahu kenapa Mawar ini kemudian kayak merasakan ada sesuatu yang aneh dalam situasi mereka bicara waktu itu. Dan kalian harus bayangkan situasinya pada saat itu. Jadi Mawar dan Clara ini duduk dalam satu sofa bersebelahan. Dan memang posisi duduknya Clara itu kayak lagi agak males-malesan gitu loh, kayak lagi nyender di sofa. Dan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba saja Clara ini bilang seperti ini. Dalam situasi seperti ini rasanya saya mau loh bekerja sama dengan iblis mana saja supaya karir saya bisa dilancarkan. Dan ketika Mawar mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh Clara tersebut, Mawar ini cuma bisa diam, tapi memang dia memandang ke arah Clara. Dia menatap Clara dengan ekspresi yang lumayan kebingungan. Karena pada saat itu Mawar nggak tahu kenapa tiba-tiba Clara ngomong seperti itu. Hanya saja pada saat itu Mawar menganggap bahwa apa yang diucapkan oleh Clara barusan adalah sekedar bentuk kekesalan saja dari seseorang yang baru saja merasakan kegagalan. Jadi Mawar ini nggak terlalu menanggapinya. Dan sampai di titik ini, Mawar ini mulai melihat seperti ada keanehan yang terjadi di dalam dirinya Clara. Setiap kali Mawar ini memiliki kesempatan untuk datang ke apartemennya Clara seperti biasa. Di hari pertama, keanehan tersebut tidak terlalu dinotis oleh Mawar. Di hari kedua, keanehan tersebut mulai terasa oleh Mawar. Dan barulah di hari yang ketiga, pada saat itu Mawar menyadari bahwa keanehan yang dia lihat sebelumnya dari sosoknya Mawar itu ternyata betul-betul terjadi. Sedikit Mawar menjelaskan, pada saat itu keanehan yang dia rasakan semenjak hari pertama adalah entah kenapa setiap kali Mawar ini datang ke apartemennya Clara, dia selalu melihat Clara ini kayak murung di dalam kamar. Dia nggak mau keluar dari kamar kecuali ketika dia ingin ke kamar mandi. Bahkan pada saat itu Mawar sendiri yang harus mengantarkan makanan ke dalam kamarnya Clara. Tapi pada saat itu Clara masih tidak mau cerita sama sekali kepada Mawar. Begitu pula yang terjadi di hari kedua. Pada saat itu Clara masih memperlihatkan sikap yang sama. Bahkan pada saat itu Clara juga jauh lebih pendiam daripada biasanya. Tapi lagi-lagi Clara tidak mau bicara kepada Mawar. Dan barulah di hari yang ketiga ketika Mawar ini datang ke apartemennya Clara, pada saat itu Clara ini terdengar menangis sesenggukan. Jadi pada saat itu Mawar memutuskan untuk menemui Clara. Takutnya Clara ini kenapa-napa. Dan ketika Mawar ini sudah sampai di dalam kamarnya Clara, pada saat itu situasinya, Mawar ini melihat Clara sedang duduk meringkuk dengan posisi memeluk kedua lututnya. Kemudian matanya itu sudah sembab, seolah dia menangis dari tadi malam. Jadi pada saat itu Mawar ini akhirnya bertanya kan kepada Clara, "Kamu kenapa Mbak? Kok kayak gini?" Dan barulah pada kesempatan tersebut, Clara ini mau menceritakan segala sesuatunya kepada Mawar. Dan jujur saja, awalnya Mawar sama sekali tidak bisa percaya 100% dengan apa yang diceritakan oleh Clara. Karena hal tersebut betul-betul kayak nggak bisa masuk di dalam logikanya Mawar. Jadi pada saat itu kurang lebihnya Clara bercerita bahwa sekitar 2 hari belakangan, semenjak hari di mana dia bilang dia bersedia untuk bekerja sama dengan iblis manapun untuk bisa melancarkan karirnya, nah semenjak saat itu Clara mengaku dia selalu didatangi mimpi yang aneh setiap kali dia tidur di saat malam. Di malam pertama, Clara merasa bahwa dia didatangi oleh sosok tinggi besar, tapi badannya manusia ya, wajahnya sangat tampan, tapi dia tidak memakai pakaian. Tapi anehnya pada saat itu, sosok tersebut memiliki mata merah, kemudian memiliki sepasang tanduk yang melingkar gitu di bagian dua sisi kepalanya. Dan di dalam mimpinya, pada saat itu Clara merasa seolah dia tetap berada di atas kasurnya dalam posisi terduduk. Sementara sosok yang dia lihat tersebut kayak berdiri di dekat pintu. Clara kemudian bercerita bahwa awalnya sosok yang dia lihat muncul tersebut hanya diam di tempat sambil
sambil memandang ke arahnya Clara. Jadi mereka ini kayak sempat adu kontak mata gitulah beberapa saat. Hingga kemudian sosok tersebut pada akhirnya kayak berjalan untuk mendekat ke arah ranjangnya Clara. Dan pada saat itu tentu saja Clara merasa ketakutan. Tapi dia merasa sekujur badannya itu kayak berat sekali untuk digerakkan. Dan ketika kemudian sosok tersebut sudah berada dekat dengan ranjang tempat di mana Clara ini berada, pada saat itu tanpa bicara apa-apa, sosok tersebut seperti mengulurkan tangannya gitu kepada Clara. Hanya saja pada saat itu Clara masih merasa ragu untuk menyambut uluran tangan tersebut karena dia merasa takut melihat telapak tangan dari sosok tersebut yang sangat besar. Apalagi pada saat itu kulitnya juga kelihatan kayak agak kemerahan. Jadi kayak kulit orang-orang yang baru saja terbakar. Dan ketika Clara ini kayak menolak uluran tangan tersebut, pada akhirnya Clara ini terbangun dari tidurnya. Dan di saat Clara ini membuka mata, pada saat itu situasinya badan Clara ini betul-betul sudah basah dengan keringat. Dan di malam yang kedua, mimpi yang dialami oleh Clara kembali sama, bahwa sosok tersebut kembali muncul di hadapan dia. Tapi di mimpi yang kedua tersebut, pada akhirnya sosok tadi itu langsung berbicara kepada Clara. Kurang lebihnya, sosok tersebut seperti menawarkan bantuan dia kepada Clara untuk bisa mewujudkan apapun yang menjadi impiannya Clara, asalkan Clara ini mau bersekutu dengan dia. Jadi pada saat itu sosok tersebut seperti menjanjikan banyak hal kepada Clara. Harta yang berlimpah, kesuksesan, kekayaan, kemudahan. Dan pada saat itulah akhirnya Clara merasakan bahwa ketakutan yang semula ada di dalam hatinya itu perlahan seperti mulai menghilang. Clara ini seperti langsung dibutakan dengan hal-hal yang ditawarkan oleh sosok tersebut. Dan pada saat itulah Clara bilang bahwa dia seperti langsung teringat dengan salah satu impian terbesarnya, dan dia langsung mengucapkan impiannya tersebut di depan sosok tadi. Clara ini bilang bahwa dia ingin menjadi seorang penyanyi terkenal yang lagunya hits di mana-mana, kemudian dia bisa mendapatkan uang yang banyak dari sana. Dan Clara ingat sekali bahwa setelah Clara ini selesai mengucapkan apa yang dia inginkan di depan sosok tersebut langsung tertawa dengan suara rendahnya. Dan siapa sangka bahwa pada saat itu sosok tersebut langsung menyanggupi apa yang diinginkan oleh Clara. Asalkan Clara ini mau tunduk dengan dia. Dan asalkan Clara juga mau untuk bersumpah setia kepada sosok tersebut melalui sebuah perjanjian darah. Dan entah kenapa pada saat itu Clara mengaku kepada Mawar bahwa dia langsung menyetujui ucapan dari sosok tersebut. Jadi nggak tahu kenapa Clara ini kayak nggak memberikan kesempatan kepada dirinya sendiri di dalam mimpi tersebut untuk berpikir lebih panjang, untuk memikirkan apa resikonya. Karena pada saat itu Clara merasa dia nggak mau kehilangan kesempatan sebagus itu. Dan pada saat itulah Clara mengaku bahwa dia sudah melakukan sesuatu di dalam mimpinya yang mungkin mengindikasikan bahwa pada saat itu dia sudah melakukan sebuah perjanjian darah dengan sosok tersebut. Clara cerita kepada Mawar bahwa ketika di dalam mimpi tersebut dia sudah menyanggupi apa-apa saja yang diinginkan oleh sosok tersebut, tiba-tiba saja sosok tersebut seperti mendekat ke arahnya Clara. Dan kalian harus bayangkan ketika Clara ini posisinya sedang menatap ke arah sosok tadi dan sosok tadi sedang menatap ke arah Clara, pada saat itu secara tiba-tiba saja Clara merasakan seperti ada goresan yang sangat tajam menyayat bagian kelima dari sidik jari yang ada di tangan kirinya Clara. Jadi pada saat itu, di kelima jarinya Clara, di bagian sidik jarinya sini ya, itu masing-masing kayak ada luka goresan. Dan dari luka goresan tersebutlah pada akhirnya keluar darah. Dan tentu saja pada saat itu Clara sempat merasa kaget karena dia nggak tahu apa yang menyebabkan kelima jarinya pada saat itu terluka. Tapi ketika kemudian Clara ini posisinya masih kayak ngeliatin jari-jarinya yang pada saat itu mengeluarkan darah, tiba-tiba saja ketika Clara ini kayak agak nengok ke arah kanan, pada saat itu wajah dari sosok yang dia lihat di dalam mimpinya itu kayak betul-betul sudah ada di depannya dia. Dan tanpa bicara apa-apa, pada saat itu sosok tersebut langsung sengaja menengadahkan telapak tangannya yang besar di bawah telapak tangannya Clara yang pada saat itu meneteskan darah. Jadi kalian bayangkan pada saat itu satu persatu darah yang menetes dari luka di tangannya Clara itu kayak jatuh di atas telapak tangan dari sosok tersebut. Dan satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Clara pada saat itu adalah ketika dia melihat satu persatu darah dari lukanya itu menyentuh bagian telapak tangan dari sosok tadi, tiba-tiba saja darah tersebut kemudian berubah menjadi seperti abu. Jadi abunya itu kayak abu yang sering kita lihat ketika kita baru saja membakar
menyamar sebuah kertas. Dan tidak lama setelah beberapa tetes darah itu sudah jatuh di atas telapak tangan dari sosok tadi, sosok tersebut seperti sengaja menangkupkan telapak tangannya. Dan dengan sebelah telapak tangannya yang lain, sosok tersebut kemudian mengusap wajahnya Clara. Dan setelah semua hal itu selesai dilakukan, Clara bisa mendengar bagaimana sosok tersebut kemudian mengatakan sesuatu yang kurang lebihnya begini. Mulai sekarang, aku akan melenggangkan seluruh keinginanmu. Aku akan memudahkan seluruh kesulitanmu, tapi di suatu hari nanti, aku akan meminta kembali apa yang sudah menjadi hakku. Dan pada saat itulah kemudian Clara mengaku dia kembali terbangun dari tidurnya dalam kondisi bercucuran keringat. Dan awalnya ketika Clara ini baru saja terbangun dari tidurnya, dia merasa lega karena dia berpikir apa yang baru saja terjadi itu hanya sekedar mimpi biasa. Tapi ketika kemudian Clara ini sedang mencoba untuk mengelap keringat yang ada di wajahnya, pada saat itulah Clara merasakan ada rasa perih di bagian jari-jari dia di tangan kanan. Dan saat itulah kemudian Clara merasa kaget luar biasa ketika dia melihat kelima jarinya di bagian sidik jari tersebut itu ada luka goresannya. Bahkan beberapa di antara luka tersebut masih kayak menyisakan bekas darah yang keluar. Jadi pada saat itu Clara ini sempat berteriak histeris karena dia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi kepada diri dia. Dan hal tersebutlah yang pada akhirnya membuat Clara ini kayak terlihat panik dan bingung sendirian di dalam kamarnya di hari tersebut. Dan jujur saja ketika Mawar ini mendengarkan ceritanya Clara, pada saat itu Mawar ini kayak ngerasa nggak bisa langsung percaya begitu saja. Mawar ini masih berusaha menganggap bahwa apa yang dialami oleh Clara pada saat itu hanya sekedar bunga tidur biasa. Dan mengenai luka-luka yang ada di jari tangannya Clara, pada saat itu Mawar menganggap mungkin luka-luka itu Clara dapatkan ketika Clara ini sedang mabuk. Jadi ketika kemudian Clara ini terbangun, dia sudah sadar dari mabuknya, Clara ini kayak lupa dia mendapatkan luka-luka tersebut karena apa. Dan singkat cerita, kurang lebih sekitar 1 minggu kemudian, Clara ini berceritalah kepada Mawar bahwa pada saat itu dia dihubungi oleh salah satu pihak label rekaman yang merasa tertarik untuk bisa mengontrak Clara secara eksklusif untuk rekaman. Dan tentu saja pada saat itu Clara merasa sangat bahagia. Bahkan ketika dia menceritakan hal tersebut kepada Mawar, Clara ini sampai nangis saking bahagianya. Tapi, meskipun pada saat itu Mawar juga ikut merasa senang dengan keberhasilan yang dicapai oleh Clara, nggak tahu kenapa tiba-tiba saja Mawar ini langsung kayak kepikiran tentang mimpi buruknya Clara beberapa hari yang lalu mengenai perjanjian darah demi kesuksesan karirnya Clara. Jadi pada saat itu Mawar kayak bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah segala sesuatu ini ada hubungannya? Karena kok jarak waktunya cukup dekat dan sepertinya ini bukan sebuah kebetulan. Dan memang pada saat itu situasinya Mawar ini bukanlah orang yang skeptis ya. Dia percaya dengan keberadaan hal-hal gaib yang ada di sekitarnya dia. Tapi untuk kasusnya Clara, Mawar ini justru berusaha untuk tidak bisa mempercayai itu semua. Karena Mawar ini kayak takut kalau misalkan dia percaya dengan mimpinya Clara pada saat itu, hal tersebut nantinya bisa kayak memberikan sugesti negatif gitu di dalam kepalanya Mawar. Dan Mawar ini nggak mau ada sesuatu yang buruk nanti terjadi kepada dirinya Clara, semisal hal tersebut benar adanya. Jadi ya sudahlah, pada akhirnya waktu itu Mawar kayak berusaha untuk menyimpan sendiri saja perasaan tidak enaknya tadi di dalam hati. Karena dia nggak mau merusak suasana hatinya Clara. Dan jujur saja Mawar bilang, pada saat itu dia kayak ngerasa agak bingung apakah dia harus merasa benar-benar ikut senang atau justru merasa khawatir ketika Clara ini langsung mendapatkan kesuksesan di album rekaman pertama dia bersama dengan label musik yang telah mengontraknya tadi. Jadi kalian bayangkan pada saat itu hampir semua lagu yang dinyanyikan oleh Clara dalam albumnya itu meledak di pasaran. Jadi hits, orang-orang tahu lagunya. Dan otomatis pada saat itu Clara ini menjadi terkenal. Dalam waktu yang singkat, Clara menjadi salah satu penyanyi yang memiliki job manggung yang cukup banyak dari satu kota ke kota yang lain. Dan tentu saja pada saat itu kemanapun Clara pergi, Clara ini pasti akan selalu membawa Mawar ikut bersamanya. Tapi entah mengapa sekali lagi ketika Mawar ini kayak menjalani momen kesuksesannya Clara pada saat itu kurang lebih sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada saat itu Mawar seperti merasakan ada sesuatu yang berbeda dari auranya Clara.
Gak tahu kenapa Mawar ini kayak merasa merinding setiap kali dia berada satu ruangan dengan Clara tanpa ada orang lain di sekitar mereka. Padahal kan sebelum-sebelumnya Mawar gak pernah merasakan hal seperti itu. Dan pada saat itu kesuksesan yang diraih oleh Clara kurang lebih sekitar 2 tahunan berjalan ya, sudah berhasil membuat Clara ini menjadi seseorang yang jauh lebih hebat. Dia membeli apartemen yang jauh lebih mewah, mobilnya jauh lebih mewah, asetnya sudah banyak. Pada saat itu Clara sering sekali jalan-jalan. Bahkan pada saat itu orang-orang yang bersosialisasi dengan Clara dalam kehidupannya sehari-hari itu sudah naik kelas. Tapi memang dalam masa-masa tersebut, terkadang Mawar ini kayak ngerasa ada 1 atau 2 lah kebiasaan yang sering dilakukan oleh Clara yang tidak cocok dengan prinsipnya Mawar. Dan salah satu kebiasaan tersebut adalah pada saat itu Mawar sering sekali melihat Clara ini kayak menghabiskan waktunya bersama dengan pejabat-pejabat daerah yang sebetulnya sudah punya istri gitu di rumah mereka. Mawar ini sering melihat Clara makan malam dengan pejabat tersebut, bahkan sampai kadang liburan. Tapi memang untuk urusan yang satu itu, Mawar ini kayak berusaha untuk tidak mau ikut campur ke dalamnya. Mawar ini hanya bisa berusaha untuk menasehati Clara, tapi ketika Clara ini memang kayak agak sulit untuk dinasehati, ya pada akhirnya Mawar ini memutuskan untuk tidak mau lagi ikut masuk ke dalam masalah tersebut. Dan Mawar bilang di dalam ceritanya, di masa-masa dimana Clara ini kayak nggak putus-putus job nyanyinya dari satu kota ke kota yang lain. Pada saat itu Clara ini kan kayak sering menghabiskan waktunya bersama dengan Mawar ya, di dalam perjalanan mereka. Nah, di dalam momen-momen tersebutlah beberapa kali Clara ini kayak pernah bercerita kepada Mawar bahwa mimpi yang datang kepada dia tentang sosok yang menawarkan kesuksesan di dalam hidupnya Clara itu masih sering didapatkan oleh Clara. Dan masih sama seperti sebelumnya, ketika sosok tersebut datang di dalam mimpinya Clara, maka sosok tersebut akan sengaja membuat luka di jari-jari tangannya Clara. Kemudian sosok tersebut meminta agar Clara meneteskan darah yang keluar dari luka tersebut ke atas telapak tangannya. Sampai pada akhirnya darah tersebut berubah menjadi abu dan sosok tersebut kembali mengusap wajahnya Clara. Mimpi tersebut terus berulang-ulang, kurang lebih selama 3 atau 4 bulan sekali di dalam kehidupannya Clara. Tapi semakin sering sosok tersebut datang di dalam mimpinya Clara, Clara ini bilang kepada Mawar bahwa rasa takut yang semula Clara ini rasakan setiap kali dia melihat sosok tersebut lama-lama hilang begitu saja. Karena pada saat itu Clara percaya bahwa semua kesuksesan yang dia dapatkan pada saat itu berasal dari perjanjian darah yang dia lakukan bersama dengan sosok tadi. Jadi alih-alih merasa takut, pada saat itu Clara justru merasa senang setiap kali sosok tersebut datang kepada dia. Ibaratnya setiap kali sosok tersebut datang, Clara ini kayak merasa bahwa perjanjian darah tersebut kayak ingin diperbarui lagi setiap waktunya. Dan Mawar bilang pada saat itulah dia mulai merasa takut dengan keberadaannya Clara. Bukan takut secara fisik ya, tapi pada saat itu Mawar ini kayak hanya merasa takut kepada Clara karena sepertinya Clara ini sudah berubah menjadi seseorang yang tidak lagi mengenal kata puas di dalam hidupnya. Jadi pada saat itu Mawar ini kayak semakin khawatir dengan keadaannya Clara. Dan kalian tahu apa? Seiring berjalannya waktu, pada saat itulah akhirnya di suatu hari, Mawar ini mengetahui bahwa selama beberapa waktu belakangan, Clara ini sudah mengkonsumsi obat-obatan terlarang secara diam-diam. Dan pada saat itu Mawar sudah berusaha untuk memperingatkan Clara untuk tidak lagi melakukan hal tersebut. Karena selain akan membahayakan dirinya Clara, mengkonsumsi obat-obatan semacam itu nantinya pasti akan membawa Clara ini ke dalam sebuah permasalahan yang lebih besar. Tapi pada saat itulah kemudian Clara ini kayak memberikan sebuah alasan kepada Mawar kenapa pada saat itu dia sampai terjerumus ke dalam penggunaan obat-obat terlarang. Jadi pada saat itu Clara ini bilang kepada Mawar bahwa selama ini dia kayak ngerasa capek karena kerjaannya terlalu banyak. Sementara pada saat itu Clara ini kan tidak bisa mengecewakan orang yang sudah mempekerjakan dia. Dia harus tetap bisa tampil dengan kondisi prima sebaik mungkin karena orang nggak akan peduli apakah pada saat itu Clara sedang ngerasa capek atau sedang ngerasa sakit. Dan Clara mengaku ketika dia sedang mengkonsumsi obat-obatan tersebut, Clara ini kayak bisa mendapatkan suntikan tenaga. Clara ini kayak nggak bisa ngerasain capek. Dan Clara ini kayak bisa ngerasa enjoy dengan pekerjaannya dia, meskipun pekerjaannya itu betul-betul padat. Jadi memang secara garis besar, pada saat itu Clara seperti ingin bilang kepada Mawar bahwa bagaimanapun dia nggak bisa untuk meninggalkan obat-obatan tersebut lagi. Dan pada saat itulah akhirnya Mawar ini memberanikan dirinya untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat besar. Jadi Mawar memutuskan untuk mengundurkan dirinya dari pekerjaan sebagai asisten pribadinya Clara.
Kalian bayangkan, pada saat itu Mawar justru memutuskan untuk mengundurkan dirinya ketika karirnya Clara ini lagi bagus-bagusnya. Karena memang pada saat itu yang menjadi incarannya Mawar ya bukan hanya sekedar uang, tapi kualitas persahabatan mereka. Dan pada saat itu Mawar merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi satu jalan dengan Clara. Dan bagi Mawar pada saat itu bukan hanya sekedar gaji saja yang ingin dia dapatkan dari Clara, tapi juga kenyamanan. Dan memang tidak bisa dipungkiri ketika Clara ini mulai meroket karirnya gitu kan ya, Mawar ini selalu merasa tidak bisa nyaman ketika dia sedang berada di dalam apartemennya Clara. Gak tahu kenapa hawa dari apartemen tersebut kayak berubah dan membuat Mawar ini kayak ngerasa gak betah di sana. Bahkan di sewaktu-waktu Mawar ini seperti merasa ada sesuatu yang mengawasi dia dari kejauhan, tapi sosok tersebut gak ada. Apalagi pada saat itu situasinya Mawar merasa bahwa Clara ini sudah melenceng terlalu jauh dalam kehidupannya ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan malamnya Clara. Kemudian Clara juga sudah berani untuk melakukan ataupun mengkonsumsi sesuatu yang sudah jelas dilarang. Jadi Mawar ini kayak berjaga-jaga saja. Dia nggak mau ikut keseret. Semisal suatu hari nanti Clara ini kena masalah. Karena sebelumnya Mawar kan sudah berusaha untuk memperingatkan Clara. Tapi Clara yang nggak mau dengar. Dan tentu saja awalnya Clara ini masih terus berusaha untuk bisa mempertahankan Mawar. Tapi karena memang waktu itu Mawar benar-benar bersikeras ingin berhenti dari pekerjaannya, ya pada akhirnya Clara tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya saja meskipun pada saat itu Mawar sudah tidak lagi bekerja bersama Clara, tapi hubungan mereka masih berjalan dengan baik. Kadang-kadang di waktu senggangnya, Clara ini masihlah suka beberapa kali menelpon Mawar untuk kayak sekedar curhat doang. Tapi siapa sangka kurang lebih sekitar 4 bulan setelah Mawar ini memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya bersama Clara, pada saat itu karirnya Clara yang sudah sempat memuncak itu tiba-tiba saja merosot tajam. Jadi album terakhir yang pada saat itu sempat Clara keluarkan itu nggak laku di pasaran. Dan hal tersebut tentu saja membuat Clara ini ngerasa stres. Dan Mawar ingat sekali bahwa pada saat itu untuk yang terakhir kalinya, Clara sempat menelpon Mawar untuk menceritakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya selama Mawar ini nggak ada di samping dia. Jadi pada saat itu ketika bicara, Mawar merasa nada suaranya Clara ini sudah benar-benar terdengar serak dan juga pasrah. Kayak seolah-olah dia ini sudah nangis dalam waktu yang lama. Pada saat itu dengan suaranya yang berat, Clara bilang kepada Mawar kalau dia merasa capek, sangat capek. Clara mengaku dia sangat lelah untuk terus-menerus memberikan tetesan darah kepada sosok yang datang di dalam mimpinya. Karena semakin lama sosok tersebut semakin sering datangnya. Dan gak tahu kenapa pada saat itu Clara merasa setiap kali dia baru saja selesai untuk memberikan tetesan darah baru kepada sosok tersebut, Clara pasti merasa bahwa kondisi tubuhnya pasti akan langsung menurun. Jadi pada saat itu Clara ini kayak baru menyadari bahwa tetesan darah yang dia berikan kepada sosok tadi ternyata ada hubungannya dengan kesehatan yang dirasakan oleh Clara. Clara mengaku bahwa belakangan sebenarnya dia sering sakit-sakitan. Itulah mengapa pada akhirnya Clara ini kan sempat memutuskan untuk memakai obat-obatan sebagai supaya dia ini bisa ngerasa segeran ketika dia sedang bekerja. Tapi memang selama ini Clara selalu berusaha untuk menyembunyikan kondisi sakit-sakitannya tersebut dari orang yang ada di sekitarnya, termasuk Mawar. Bahkan pada saat itu Clara sempat bilang kepada Mawar bahwa memang belakangan tubuhnya Clara ini kayak semakin kurus, dan mungkin selama ini orang-orang di sekitar Clara menganggap bahwa Clara ini ya memang sengaja diet untuk menjaga postur badannya. Padahal sebetulnya Clara tidak melakukan hal tersebut. Clara selalu terlihat semakin kurus, ya karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil. Clara sampai bercerita kepada Mawar bahwa dalam beberapa bulan belakangan dia kehilangan nafsu makannya. Dan setiap kali Clara ini berusaha untuk memaksa ada makanan masuk ke dalam badannya, pasti dia akan muntah darah. Dan rasanya itu sakit luar biasa. Itulah kenapa pada akhirnya Clara bilang kepada Mawar bahwa dia sudah capek. Dia sudah capek dengan segala sesuatu yang harus dia lakukan. Dia sudah capek dengan segala sesuatu yang harus dia lewati. Jadi pada intinya, waktu itu Clara sendiri merasa semua kesuksesan yang dia dapatkan, semua harta yang dia dapatkan, yang gak seimbang gitu kebahagiaannya dengan rasa sakit, rasa tersiksa, tekanan yang harus dia lewati untuk mendapatkan itu semua. Tapi meskipun pada saat itu Mawar juga ikut merasa sedih dengan apa yang harus dialami oleh Clara, pada akhirnya Mawar memutuskan untuk tetap tidak bisa datang menemui Clara lagi, karena pada saat itu Mawar merasa bahwa dia bukan lagi bagian dari tim satu kerjanya Clara.
Jadi ibaratnya pada saat itu Mawar ini kayak ngerasa nggak punya hak lagi untuk ikut masuk ke dalam lingkungan tersebut. Jadi yang bisa dilakukan oleh Mawar pada saat itu adalah berusaha menguatkan Clara setiap kali Clara ini kayak curhat sama dia melalui telepon. Dan Mawar juga selalu berusaha untuk mendoakan kondisinya Clara supaya segala sesuatu yang dilewati oleh Clara pada saat itu bisa dipermudah. Dan memang seiring berjalannya waktu, Mawar sendiri merasa bahwa pelan tapi pasti nama dari Clara itu sudah tidak pernah lagi didengar. Ibaratnya lagu-lagu dulu dia yang hits itu sudah tidak pernah lagi terputar. Satu persatu bintang baru yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih berbakat itu datang untuk menggantikan posisinya Clara. Dan sampai di saat itu, kurang lebih sudah sekitar 3 bulan, Clara ini sudah tidak pernah lagi untuk menelepon Mawar. Dan waktu terus berlalu hingga pada akhirnya kurang lebih setelah 3 bulan tadi, suatu hari Mawar ini mendapatkan sebuah telepon dari salah satu anggota tim kerjanya Clara. Mungkin kalau di zaman sekarang disebutnya kayak bagian dari manajemennya lah. Dan untuk mempermudah cerita, kita sebut saja nama orang tersebut adalah Robby. Dan secara mengejutkan, pada saat itu Robby menyampaikan kepada Mawar bahwa saat itu Clara ini sedang berada di rumah sakit, sedang dirawat di sana dalam kondisi yang kritis. Dan kebetulan memang sudah beberapa hari belakangan, Clara ini seperti sengaja menuliskan namanya Mawar di atas secarik kertas, seolah Clara ini seperti memberikan isyarat bahwa pada saat itu dia ingin bertemu dengan Mawar. Dan pada saat mendengar bagaimana kondisinya Clara, tentu saja Mawar ini langsung menangis. Dan tanpa buang-buang waktu lagi, pada saat itu Mawar langsung pergi ke rumah sakit tempat di mana Clara ini dirawat. Dan ketika sudah sampai di sana, orang pertama yang bertemu dengan Mawar pada saat itu adalah Robby. Jadi memang setelah Mawar ini keluar dari pekerjaannya, pada saat itu Robby lah yang menggantikan posisinya Mawar untuk mengurus segala sesuatu keperluannya Clara ketika Clara ini lagi ada job. Jadi memang belakangan Robby ini adalah salah satu orang yang cukup dekat dengan Clara. Jadi dia tahu bagaimana situasi yang pada saat itu dialami oleh Clara. Dan pada saat itu Robby sempat bercerita kepada Mawar bahwa sebelumnya Clara itu kayak dirawat biasa aja gitu di rumah sakit tersebut kurang lebih 1 bulan. Karena memang kondisinya betul-betul naik turun. Tapi setelah 1 bulan berlalu, kondisinya Clara ini tidak membaik sama sekali. Bahkan setelah 2 bulan berlalu, pada saat itu kondisinya Clara sudah sama sekali tidak bisa bicara. Jadi badannya tuh kayak benar-benar berbaring dengan lemas aja gitu di atas ranjang rawatnya. Dan pada saat itu dokter-dokter di rumah sakit tersebut percaya bahwa Clara ini mengalami semacam komplikasi di dalam badannya. Karena memang dulunya kan Clara ini sering sekali mengkonsumsi kayak minuman-minuman gitu, ngerokoknya juga kuat. Jadi hal-hal tersebut kayak ngerusak organ badannya Clara. Dan Robby sendiri bilang kepada Mawar bahwa pada saat itu hampir semua hartanya Clara itu habis, dijual, digadaikan untuk biaya pengobatannya Clara. Dan kalian tahu nggak, ketika pada akhirnya Mawar ini mendapat kesempatan untuk bertemu secara langsung, melihat kondisi dan keadaannya Clara, pada saat itu Mawar langsung nangis sesenggukan. Karena dia nggak percaya aja Clara yang dulu dia kenal tiba-tiba berubah secara drastis. Pada saat itu sosok yang terlihat terbaring lemah di atas ranjang rawatnya, badannya sudah kurus kering. Clara seperti kehilangan aura kecantikannya sama sekali. Pada saat itu kulitnya sudah pucat, bagian rongga matanya itu kayak sudah celong dan menghitam. Bahkan pada saat itu sorot matanya Clara juga sudah terlihat kosong. Jadi pada saat itu Mawar langsung menghampiri Clara dan dia langsung memeluk Clara dengan sangat erat. Dan uniknya, pada saat itu Clara langsung merespon kedatangannya Mawar. Jadi dengan tangannya yang agak sedikit gemetar, pada saat itu Clara berusaha untuk ikut memeluk tubuhnya Mawar. Dan pada saat itulah kemudian Mawar mendengar Clara ini sempat mengucapkan beberapa kata yang sangat sulit untuk dia ucapkan, seolah-olah kayak kerongkongannya itu ditekan oleh sesuatu. Bahkan suaranya Clara pada saat itu terdengar terputus-putus dan sangat berat. Intinya pada saat itu Clara berbisik kepada Mawar bahwa dia merasa sangat menyesal dengan segala sesuatu yang pernah dia lakukan. Clara juga meminta maaf kepada Mawar kalau misalkan selama mereka bersama dulu, Clara ini mungkin melakukan banyak kesalahan. Dan tentu saja pada saat mendengarkan hal tersebut, Mawar kayak nangis semakin kejar. Dan yang terakhir, pada saat itu Clara ini kayak sempat menitipkan sebuah pesan kepada Mawar untuk dipanggilkan seorang pemuka agama. Karena pada saat itu Clara merasa dia ingin dibersihkan dari hal-hal negatif yang mungkin pada saat itu masih ada di dalam dirinya. Dan Clara juga bilang, semisal pada saat itu memang usianya tidak lagi panjang, maka Clara ini kepengen pergi dalam keadaan yang sudah baik dan juga bersih.
Dan tentu saja pada saat itu Mawar langsung menuruti apa keinginannya Clara. Dia langsung pergi untuk mencari pemuka agama yang pada saat itu bisa dibawa ke rumah sakit tersebut dan menemui Clara. Karena jujur saja pada saat itu Mawar juga sudah merasa takut ketika melihat kondisinya Clara ini sudah semakin mengkhawatirkan. Bahkan cara bernafasnya Clara pada saat itu sudah kayak tersengal-sengal gitu. Dan kurang lebih sekitar 1 jam kemudian Mawar kembali ke rumah sakit tadi bersama dengan seorang pemuka agama. Kita sebut saja namanya adalah Pak Ari. Dan pada saat itu juga Pak Ari ini langsung berusaha untuk mendoakan Clara. Tapi memang beberapa saat kemudian Pak Ari ini kayak sempat mengajukan sebuah pertanyaan kepada Clara. Apakah selama ini ketika Clara ini masih hidup dengan sehat, Clara ini pernah melakukan perjanjian-perjanjian yang tidak seharusnya? Karena pada saat itu Pak Ari merasa bahwa ada sesuatu di dalam dirinya Clara yang seperti sengaja mengikat sukmanya Clara supaya Clara ini kayak nggak bisa kemana-mana di dalam badannya. Padahal sebetulnya mungkin pada saat itu sudah seharusnya dia ini nggak ada. Jadi sesuatu tersebut kayak berusaha terus-menerus menggerogoti dirinya Clara dari dalam. Dan akhirnya pada saat itulah sambil meneteskan air mata, Clara menganggukkan kepalanya. Dan karena pada saat itu Mawar tahu bahwa kondisinya Clara ini sangat sulit untuk bicara dalam kalimat yang terlalu banyak, pada akhirnya waktu itu Mawar kayak mewakilkan dirinya Clara untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Clara selama beberapa tahun belakangan. Dan pada saat itulah Pak Ari terlihat terkejut. Dia terlihat cukup shock dan Pak Ari juga kayak terlihat sangat menyesali dengan apa yang dilakukan oleh Clara selama ini. Pada saat itu Pak Ari langsung bilang kepada Clara bahwa perjanjian darah yang dilakukan oleh Clara terhadap sosok tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dipatahkan. Karena waktu itu Clara melakukan hal tersebut secara sadar, bukan di atas paksaan. Jadi apa yang kemudian terjadi kepada dirinya Clara adalah konsekuensi yang memang harus didapatkan oleh Clara. Dan hal tersebut sudah terlalu terlambat untuk ditolong ataupun disembuhkan. Tapi pada saat itu Pak Ari bilang kepada Clara bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mau tobat di masa-masa akhir kehidupannya. Dan dia merasa bangga karena pada saat itu Clara mau melakukan hal tersebut. Jadilah pada saat itu Pak Ari ini kayak berusaha untuk meyakinkan Clara supaya Clara ini bisa lagi meyakini Tuhan di dalam hatinya. Terlepas dari apakah pada saat itu yang sudah dilakukan Clara adalah sebuah dosa besar gitu kan ya. Tapi setidaknya ketika Clara ini sudah meyakini ada Tuhan di dalam hatinya, setidaknya semisal pada saat itu Clara ini memang ditakdirkan untuk meninggal, maka Clara ini akan meninggal dengan keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan tentu saja pada saat itu Clara langsung menganggukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Pada saat itu Clara kayak mengucapkan beberapa kalimat yang pada intinya dia kembali mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan waktu itu Pak Ari terus berusaha untuk menemani Clara dalam setiap proses yang dilakukan. Dan setelah melakukan hal tersebut, Clara ini kayak sempat terlihat tenang beberapa saat. Dia terlihat kayak tertidur gitu ya, tapi memang sesekali tangannya itu masih suka bergerak. Dan awalnya Mawar mengira bahwa kondisinya Clara ini sedang stabil. Tapi ternyata kurang lebih sekitar 15 menit kemudian, tiba-tiba saja pada saat itu tubuhnya Clara ini seperti berguncang di atas ranjang rawatnya. Dan pada saat itu Mawar dan juga Pak Ari ini sempat merasa panik. Dan percaya atau tidak, ketika badannya Clara ini sempat berguncang beberapa saat, pada saat itu Clara seperti mengeluarkan suara geraman dari mulutnya. Dan suara yang keluar itu bukan suaranya Clara, jadi suaranya itu rendah. Tapi tidak lama kemudian setelah suara geraman tersebut menghilang, tiba-tiba saja Mawar melihat bahwa di sekujur tubuhnya Clara, di atas permukaan kulitnya ya, itu seperti mengeluarkan uap asap yang tipis tapi jelas. Dan setelah semua hal tersebut terjadi, Mawar menyaksikan sendiri bagaimana akhirnya waktu itu Clara menghembuskan nafasnya yang terakhir. Clara meninggal dunia dalam usia yang sebenarnya masih relatif muda, dan mungkin pada saat itu orang-orang yang mengenal Clara hanya tahu bahwa penyebab Clara meninggal adalah sakit seperti biasa. Mereka sama sekali nggak pernah tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupannya Clara sampai pada akhirnya beliau meninggal dunia. Dan memang pada saat Clara sudah meninggal dunia, waktu itu Mawar dan beberapa tim manajemen yang sempat bekerja untuk Clara waktu itu ya, sudah sama-sama berjanji untuk merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya Clara. Jadi biarkanlah orang-orang di luar sana tahu bahwa Clara ini meninggal dunia karena sakit. Begitu pula ketika Mawar ini memutuskan untuk menceritakan kisah ini kepada kita semua, tujuan Mawar sebenarnya bukan untuk mempublikasikan aib yang pada saat itu sempat terjadi di dalam kehidupannya Clara ya. Justru
justru Mawar ini kepengen cerita hidupnya Clara tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa bersekutu dengan hal-hal yang berhubungan dengan iblis adalah sesuatu yang ujung-ujungnya akan mendatangkan sesuatu yang tidak baik. Jadi Mawar sendiri berharap bagi siapapun kita yang mendengarkan kisahnya Clara, kita nggak perlulah untuk sibuk menebak-nebak siapakah sosok Clara sebenarnya. Kita cukup mengirimkan doa saja yang tulus kepada Clara. Semoga saat ini Clara sudah berada di tempat yang jauh lebih damai dan juga tenang. Amin. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah yang dikirimkan oleh salah satu teman kita, sebut saja namanya adalah Mawar. Dan salah satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Clara adalah kita harus tahu bahwa perjanjian gaib yang kadang kita buat secara tidak sengaja dengan sosok-sosok seperti itu memang bisa saja kejadian. Dan tidak semua perjanjian semacam itu mengharuskan ada tumbal sebagai ganti dari apa yang nanti kita dapatkan. Karena terkadang ada saja perjanjian yang justru akan meminta pertanggungjawaban dari orang si pembuat janji itu sendiri. Contohnya adalah Clara. Yang diambil adalah Clara, bukan orang lain. Tapi memang ada jangka waktunya. Dan kebetulan pada saat itu jangka waktu yang diberikan kepada Clara itu hanya berlangsung sekitar 2,5 sampai 3 tahunan saja. Jadi memang tidak lama. Dan ketika jangka waktu tersebut memang sudah habis masa berlakunya, maka Clara inilah yang akan diambil sebagai ganti dari apa yang sudah diberikan kepada dia. Jadi, apa yang sudah dialami oleh Clara, jadikan sebagai pembelajaran ya guys, bahwa semenggoda apapun tawaran yang mungkin diberikan oleh sosok-sosok semacam itu kepada kita, kita harus tetap sadar bahwa nggak ada hal enak di dunia ini yang ditawarkan secara gratis, ditawarkan secara cuma-cuma. Pasti suatu hari nanti akan dituntut balasan. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita habiskan. Jika tidak mengorbankan orang lain, maka diri kita sendirilah yang akan dikorbankan. Akan selalu seperti itu polanya. Sebagai manusia yang hidup di dunia, kita jangan terlalu sering untuk melihat ke arah atas. Tapi sesekali kita harus sering juga melihat ke arah bawah. Karena kalau kita terus-terusan melihat ke atas, yang jadi patokan kita adalah orang-orang yang memang sudah berhasil dalam kehidupan mereka. Dan biasanya ketika kita selalu berusaha untuk melihat kelebihan orang lain, kita nggak akan bisa mengapresiasi apa yang sudah kita punya di dalam kehidupan kita. Kita akan selalu ngerasa kurang, karena jatuhnya kita akan selalu membanding-bandingkan hidupnya kita dengan hidup orang yang ada di atasnya kita. Tapi kalau misalkan kita juga sering melihat ke bawah, pada saat itulah mungkin kita bisa mengintrospeksi diri bahwa sebetulnya banyak kok orang-orang yang hidupnya ada di bawah kita. Dan harusnya kita bisa bersyukur, karena pada saat itu kita sudah sampai di titik di mana kita berada. Di titik yang mungkin banyak orang-orang di bawah kita itu inginkan. Jadi kita sebagai manusia jangan terlalu sering untuk menutup mata dengan segala sesuatu yang sudah diberikan oleh Gusti Allah kepada kita. Untuk selalu merasa tidak puas di dalam kehidupan, sebenarnya itu adalah hal yang manusiawi ya. Saya rasa setiap manusia memang dilahirkan dengan rasa seperti itu. Tapi seharusnya kita bisa mengontrol rasa tersebut dengan banyak-banyak bersyukur. Dan banyak-banyak mengingat bahwa sejatinya kehidupan manusia itu nggak lama kok di muka bumi. Dan kita juga harus tahu bahwa segala sesuatu yang nanti kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi baik-baiklah ketika kalian bersikap, baik-baiklah ketika kalian berucap, jangan sering menyakiti hati orang lain, jangan suka menyinggung perasaan orang lain, gak usah sering-sering membenci orang lain karena itu membuang energi kalian, berusaha saja untuk happy dengan kehidupan kalian sendiri dan bersyukur dengan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kalian. Dan saya tahu beberapa di antara kalian pasti akan bilang, ngomong doang memang gampang, siapa sih zaman sekarang yang gak suka duit, yang gak suka uang, yang gak suka harta. Kalian mungkin bisa bilang seperti itu dan saya tidak keberatan karena itu opini kalian masing-masing. Tapi ketika nanti kalian sudah mendapatkan sebuah pengalaman di mana kalian berada di antara titik kematian dan titik kehidupan, disitulah saya yakin kalian akan menyadari bahwa yang namanya kehidupan adalah sebuah kesempatan yang sangat dirindukan oleh mereka-mereka yang sudah tiada.
Dan sudah seharusnya di dalam kesempatan hidup tersebutlah kita melakukan semua hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan sebelum pada akhirnya nanti kita dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan semuanya. Terkadang kita memang harus dekat dulu dengan kematian supaya pola pikir kita terhadap hidup itu bisa berubah. Dan ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan kisah ini, maka jadikan kisah ini sebagai pembelajaran. Dan jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Dan saya juga minta maaf semisal di dalam video-video saya masih sering ada kekurangan, entah dari cara saya bercerita atau dari cara saya melafalkan beberapa huruf ketika saya bicara. Saya mohon maaf jika memang ada yang membuat kalian merasa tidak nyaman. Tapi kalian harus tahu bahwa saya tidak pernah sengaja untuk melakukan hal tersebut. Sehat selalu kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.